Sehat semua kalian hari ini? Alhamdulillah. Coba kita lihat siapa teman kalian yang gak masuk. Oh, alhamdulillah ya, semuanya masuk. Hanya Ilham. Oh ya, Ilham sakit. Mari kita doakan semoga Ilham cepat sembuh. Oh ya. Nah, sebelum kita bercerita selanjutnya, bagaimana kalau kita awali pertemuan ini dengan doa? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tadi siapa yang sarapan nasi? Iya. Tahukah kalian dari mana nasi itu? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses nasi bisa kita makan. Dari mana asalnya, bagaimana perjalanannya, ya? Siapa saja yang terlibat di dalamnya sehingga nasi itu bisa menjadi makanan kita. Nah, anak-anak, sebelumnya yuk kita berdiri dulu yuk. Ya, yuk kita berdiri, kita afirmasi dulu. Ya, oke, katakan pada dirimu, aku sehat, aku semangat, aku ingin jadi anak hebat karena Allah Ta'ala. Yes. Nah, siap untuk belajar? Baiklah. Hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar bersama-sama. Ibu harapkan setelah belajar kalian tahu bagaimana proses terjadinya beras. Jadi kalian nanti harus bisa menceritakan pengalaman kalian bersama Pak Tani, bersama padi-padi di sawah hingga menjadi nasi. Kemudian Ibu berharap kalian bisa membuat bagan ya. Kalian bisa membuat bagan ini secara berkelompok, dan Ibu berharap kalian bisa bercerita bagaimana cara kalian merawat tanaman. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham, yuk kita saksikan. Assalamualaikum, hai anak-anak. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan ceria ya. Kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup padi. Yuk disimak videonya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tahukah kalian bagaimana padi tumbuh? Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Selanjutnya, setelah bibit padi tersebut dipindah ke sawah, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Dengan proses yang lama tersebut, kalian di rumah sebaiknya jangan membuang-buang makanan. Setiap makan harus selalu dihabiskan ya. Sekian penjelasan tentang daur hidup padi. Semoga kalian bisa lebih menghargai usaha petani dalam menanam padi
dengan tidak membuang-buang makanan. Terima kasih dan wassalamualaikum. Anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah menyaksikan film tadi. Aduh, jangan sia-siakan makanan kita. Jangan sekali-kali kita membuang makanan yang tersisa ya. Baiklah, sekarang giliran kalian bekerja kelompok. Oke, dibentuk kerja kelompoknya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang semuanya? Baik, sebelum pulang kita alhamdulillah ya, bahwa dengan adanya petani kita terbantu bagaimana proses ekonomi di Indonesia itu terjadi, lingkungan sawah kita terjaga, kemudian selain di sawah, selain tumbuhan padi ada tumbuhan lain seperti kangkung, kacang panjang, pari ya juga bisa tumbuh di padi. Tadi teman kalian juga sudah bercerita bagaimana cara merawat hewan ya. Harus kita beri makan, harus kita beri minum, harus kita beri tempat tinggal dan harus dirawat. Untuk tanaman, tadi temanmu juga sudah bercerita bahwa tanaman itu harus dipupuk, disiram dan dicabutin rumputnya. Mengapa? Supaya dia bisa tumbuh subur seperti kita tumbuh sehat. Oke, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.